Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabi nasta'in wa ala kulli jawatin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke pertemuan terakhir di pesantren digital Ramadan. Hari ini kita alhamdulillah masih bisa dikasih kesempatan dan kesehatan, dan semoga teman-teman yang mengikuti kegiatan pesantren digital ini diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan dan diperlancar ibadahnya, puasanya, dan rezekinya ya. Amin ya Allah. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan pertemuan terakhir di pesantren digital Ramadan dengan pembahasan desain grafis. Nah, untuk pertemuan terakhir ini kita sebelumnya kemarin sudah memberikan tugas ya kepada teman-teman untuk membuat salah satu desain ya, yang salah satu desain yang mana desainnya itu membuat sebuah kartu nama, pengenalan nama. Nah, karena kan hari ini belum ada yang masuk untuk tugasnya ya, ya kita bahas saja gitu dan kita pelajari bersama-sama saja gitu. Nah, untuk tugasnya kita yang pertama membuka Corel Draw terlebih dahulu seperti biasa. Corel Draw-nya terlebih dahulu. Baik. Jadi di sini kita akan bahas mengenai tugas yang kemarin membuat apa namanya, membuat kartu nama. Nah, di sini pun nanti ada PG. jadi nanti kita Zoro. mohon yang untuk yang speakernya. Nah, nanti kita di sini ada langkah-langkahnya yang mana nanti kita ikuti langkah-langkah di sini. Kalau misalkan dari teman-teman yang kemarin sudah dikasih tugas belum membuat sama sekali gitu ya, makanya kita sekarang sambil bersama untuk membuat kartu nama ya. Aja kita buka Corel Draw-nya ya. Kita sudah masuk. Yang pertama kita membuat langkah pertama kita membuat ini ya teman-teman. Kita sudah membuka Corelnya. Nah, terus yang kedua kita membuat kotak menggunakan rectangle tools ya dengan ukuran 9 kali 5,5 cm, ukuran standar kartu nama. Nah, setelah membuka Corel, lalu kita membuat
kotak ya dengan ukuran 9 kali 5,5 cm. Mari kita buat ukuran 9 kali 5,5 buat kotak. Nah, untuk merubah ukuran sentimeter ini di prototibarnya ya. Ini kan milimeter. Nah, kita rubah menjadi sentimeter terlebih dahulu. Tadi di sini ukuran adanya 9. Ya, 5. Jadi kita sudah membuat ukuran namanya ya. Ukurannya segede gini ya. Ada yang mengikuti nggak? Ini nanti mengikuti nggak? Apa ketinggalan? Setelah Mengikuti, Kak. setelah membuat kotak ini, kita baca lagi dengan ukuran 9, panjang 9, tinggi 5,5 ya. Nah, setelah itu klik pada objek menggunakan pen tool, kemudian perhatikan properti bar di atas. Corner terus ganti 0 menjadi 5 yang bertujuan agar sisi pojok pada kotak agar lebih melengkung. Nah, ini yang kemarin kita latihan ya. Jadi merubah si ujung kotaknya itu menjadi lancip, enggak lancip ya. Nah, yaitu dengan shape tool. Nah, lalu ininya rubah menjadi 5 aja 5. Setelah ini kita lanjut ke pen tool ya. Nah, nanti di sini, nah ini kan udah ya melakukan ini. Nah, lalu yang ketiga kita pilih tools potensial dialog untuk memberikan warna gradient pada objek. Nah, jadi setelah membuat kotak ini dan membuat ini kita mewarnai si kotak ini ya, mewarnai. Nah, perginya ke mana? Kita ini ya. Nah, kita ini nih interactive view tools ya. Kalau enggak Ctrl G. Nah, nanti di bagian property bar ini ada bagian fontaine fill ya. Nah, klik yang ini. Nah, nanti di sini yang kotak sebelah kiri itu bisa diubah warnanya ya, bebas. Ya, kita sukanya warna apa? Misalkan mau warna biru, biru. Nah, di sini juga bisa dirubah, entah itu warna kuning ya. Nah, itu. Oke.
Gimana yang mengikuti nanti apa ke ini apa ke kecepatan atau bingung gitu? Sampai sini dulu. Ya, jadi kita ulangi ya. Yang pertama kita membuat kotak terlebih dahulu. Nah, setelah membuat kotak, ini ukurannya ukuran 9, lebarnya 9, berpanjang atasnya 5. Itu kita pergi ke save tool untuk melancipkan di bagian pojoknya ya. Setelah itu kita pergi ke uh, practice fill ya. Nah, di sini tujuannya untuk mewarnai. Dan terus di bagian properti itu ada yang namanya contain fill. Nah, ininya klik dulu gitu. Nah, ada contain fill. Nah, setelah itu kita uh, mewarnai keinginan kita ya. Hijau. Terus di sininya hitam. Gitu ya. Udah, lanjut ya. Nah, setelah itu kita apa lagi? Kita udah mewarnai. Nah, lalu kita membuat garis gitu ya. Buatlah kotak kuning ya. Kotak kuning persegi dengan panjang garis. Nah, menggunakan bezier tools sehingga membentuk objek seperti gambar bawah ini. Nah, jadi kita membuat garis kuning ya, garis kuning dua menggunakan bezier tools buat kita pergi ke bagian tools. Sini ada freehand tools ya. Nah, nanti ada pilihan yang mana ada freehand, ada two point line, ada bezier, ada pen. Ini terserah kalian ketika ingin membuat garis dua kotak seperti tadi, itu kan disarankannya memakai bezier ya. Nah, kalau misalkan menggunakan pen juga bisa gitu ya. Ya, bezier bisa ya enaknya kalian ya. Nah, kalau misalkan mengikuti dari prosedur tadi ya, itu menggunakan bezier. Kalau saya menggunakan pen ya. Nanti kita klik aja ke bagian sini. Dan dikit lagi bagian sini. Sini. Nah, Kak, ini gimana? Apa warnanya hitam gitu. Nah, untuk merubah apa warna garis ini, kita pergi ke bagian yang color ya di sini nih. Nah, untuk mewarnainya jangan memakai klik kiri gitu ya. Kita menggunakannya pakai klik kanan gitu. Misalkan kita mewarnai warna eh, hijau. Nah, itu berubah jadi hijau ya. Nah, untuk mewarnai garis itu menggunakan mouse yang sebelah kanan ya untuk kliknya ya. Misalkan kita hitam.
Kita gunakan hitam atau putih ya. Nah, putih. Setelah itu kita sudah selesai membuat garis. Kita lihat lagi lanjutannya. Ketika sudah, maka klik pada bagian Set Tool, kemudian blok objek, lalu klik kanan ukur agar garis tersebut dapat dilengkungkan. Tuh. Jadi untuk pembuatan garis ini klik Set Tool ya. Nah, nanti agar si garis ini bisa dilengkungkan gitu ya. Nah, buat kita ulangi untuk pembuatan garis. Nah, nanti kita membuat garis. Nah, ini salah ya. Kiri ya. Nah, setelah ini kita membuat ke bagian tool ada yang set tool ya, yang untuk merubah bagian set. Lalu kita ubah. Kalau misalkan kita ingin melengkungkan di sini kan nggak bisa ya. Kita menggunakan ini ya, convert to curve lagi ya, agar bisa melengkung. Tuh, gimana lah. Nah, ini lagi ya. Yang tinggal aturlah. Nah, kita rubah warna putih ya. Setelah seperti ini kita lihat lagi. Nah, terus selanjutnya kita pilih interaktif ya, transparency tools untuk memberikan efek transparan pada objek. Kita klik klik transparency tools ya di bagian apa namanya, ininya ya, di bagian toolsnya ya. Itu ada di sini, transparansi tools. Kalau misalkan ini diwarnai dulu aja. Kita atur-atur dulu. Kita transparansi dengan terlihat transparan ya. Terlihat transparan, orange gitu ya. So, mau kuning.
Oh, kuning kali ya. Oh, warna biru. Kalau sudah, kita lanjut. Kalau misalkan udah, tarik garis hingga membentuk transparansi objek seperti di bawah gitu ya. Kemudian buat dua garis lurus menggunakan bezier tool seperti gambar di bawah dengan dan ulang efek seperti langkah di atas. Nah, kalau misalkan udah, kalian bisa membuat garis lagi dan diulangi seperti eh, hal yang pertama tadi gitu ya, untuk membuat efeknya gitu. Nah, coba lagi. Setelah ini, ya terserah teman-teman misalkan mau buat lagi. Tapi agak dingin di kontras aja gitu ya. Oh, kalau misalkan udah, lalu berinovasi untuk memberikan apa? Baik, nomor telepon, email gitu. Oke, kan itu ada di area ini ya. Kan ada di sini ya. Kan kita bisa rubah di sini. Apa, ini.
Ini tertulis HP. Gitu. Paling gitu ya. Nah, untuk apa namanya? Teman-teman, inilah gambaran untuk membuat kartu nama ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya imajinasi yang lebih itu bisa diimajinasikan lagi ya. Karena kan ini hanya sebatas apa namanya latihan lah ya, basic-basicnya gitu. Ataupun ya karena semoga saja kalau misalkan teman-teman sudah mengetahui basicnya gitu, itu bisa mengembangkan juga gitu ya apa kreativitasnya gitu. Nah, jadi untuk gambaran desain untuk membuat kartu nama ya kurang lebihnya seperti itu lah ya Pak. Nah, lanjut atau emang kurang jelas. Harusnya dari teman-teman itu mengirimkan lah ya, mengirimkan gitu apa namanya hasil pembuatan yang kemarin sudah ditugaskan gitu ya, sehingga sekarang itu kita bisa mereview gitu apa hasil dari kreativitas teman-teman sendiri gitu ya, akan mungkin mempunyai kesimpulan sendiri lah gitu ya. Nah, jadi seperti itu untuk pembuatan kartu lama ya kurang lebihnya. Kalau misalkan teman-teman mempunyai ide yang lebih tolong dan lebih apa namanya bisa diaktualkan ya di dalam sendiri. Dilihat tuh gimana mau mengikuti untuk pembuatan kartu namanya. Oh ya, nah kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan foto juga bisa di sini ya, kartu nomor. Jadi misalkan di sini tinggal nambahin satu foto, misalkan ingin menambahkan foto gitu ya. Nanti teman-teman di sini tinggal pilih, terus kalau enggak ini ada cara ya untuk beberapa cara untuk menambahkan foto ya. Pertama itu bisa melalui dengan open di sini ya, open file di sini melalui toolbar di sini ya, tool menu kalian eh, pilih foto, pilih foto. Di sini ada beberapa foto yang saya gitu. Kalau misalkan ini nggak bisa, teman-teman tinggal tarik aja gitu ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman bisa melalui dengan import ya, klik kanan, kita import. Nah, terus
lagi. Oke. Dia ada dua cara ya teman-teman untuk ini apa namanya memasukkan foto gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin jadikan foto ini kotak gitu ya, nah, teman-teman kita crop aja gitu, ambil persegi gitu ya. Nah, ambil ini ya. Nah, kalau merasa teman-teman ingin mengidentifikasi atau memvariasikan gitu si gambar kotak ini menjadi lingkaran atau menjadi apa gitu ya, teman-teman tinggal bikin di sini eh, apa namanya wadahnya dulu ya gitu. Misalkan saya pengen lingkar ya, berlingkar gitu. Nah, di sini kita buat lingkar kecil aja lah ya gitu. Kita buat lingkar. Nah, di si foto ini dimasukkan ke lingkaran ini gitu ya, dengan cara si foto ini klik kanan, lalu kita pilih dengan portrait inside ya. Nah, nanti masukkan ke edit sini, maka itu terjadi lingkaran. Nah, kalau misalkan ingin merubah kira-kira pas atau enggaknya gitu, ukuran dari ininya kepalanya enggak pas, teman-teman tinggal pilih aja edit gitu ya. Kalau kan edit gitu ya, nah, edit power clip gitu ya. Nah, di sini teman-teman tinggal ngepasin aja gitu. Kan serasa udah tinggal oke, tinggal pasang fotonya ya gitu. Nah, di sini bisa teman-teman tinggal menyesuaikan lah untuk tempatnya, untuk nama di mana gitu, terus di mana sebagusnya teman-teman lah gitu ya. Ya, tinggal pasien sini ya. Sini bisa nama perusahaan PT apa PT perusahaan atau PT Abadi sebagai pelajar pelajar bisa di sini ya.
ini ya teman-teman gitu. Nah, kalau misalkan ini banyak yang kosong ya teman-teman bisa dipakai untuk apa gitu misalkan kita pakai lain juga. Nah kurang lebih seperti ini pembuatan kalau misalkan teman-teman ingin gambarnya poligon misalkan atau ya kotak gitu ya bisa. Dan ini nanti teman-teman melakukan hal yang sama dengan gimana terus melakukan codingnya pas ya berarti kita berbesar lagi. Yang gitu ya teman-teman. Jadi untuk pembuatan ini ya gimana? Apa ada yang mencoba? Ini nanti mencoba. Sudah, Kak. Coba bisa dilihatkan nggak? Atau ini kecepatan atau kecepatan enggak atau ini pelambatan gitu ya. Tapi bisa dikirim aja di chatnya ya di kalau misalkan udah. Bagi teman yang ingin apa namanya, bagi teman-teman yang belum eh, belum selesai ya ditunggu sampai waktu jam 11.20 lah ya. Tapi menurut teman-teman hasil dari teman-teman mengerjakan perjuangan ini ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan ataupun yang ingin di ini boleh dibicarakan atau ditanyakan dulu ya. Selamat mengerjakan.
Baik teman-teman, aku rasa ini sudah cukup. Dimana itu untuk pembuatan kartu namanya ada yang sudah selesai. Misalkan kita sekali lagi ya, kita yang kedua kita belajar apa pembuatan ini ya. Satu lagi, ini kan membuat kartu nama. Nah, kita akan membuat salah satu logo gitu ya. Kita membuat logo Telkomsel ya. Mari kita perhatikan langkah-langkahnya ya untuk pembuatannya. Nah, yang pertama di sini kita seperti biasa jalankan program CorelDRAW. Nah, setelah itu buat objek segi 6. Pilih Polygon Tools. Kemudian pada property bar Anda masukin nilai 6 yang membuat segi 6. Nah, jadi di property tool itu ya, di toolbar nanti ada polygon. Nah, nanti si polygon ini berbuat menjadi 6. Setelah itu miringkan objek segi 6 tersebut dengan merotasikannya sebesar 350 derajat. Nah, mari kita coba ya. Yang pertama kita membuat polygon ya. Polygon. Setelah membuat polygon dengan ukuran yang sekiranya cukup gitu ya. Lalu
Untuk ini kita menjadi ukurannya duduk. Oh, ukuran dengan ukuran 6. Sudah 6. Kita miringkan ya. Puluh. Ini banyak 360. Ini saja. Tidak miring-miring ya. Apa ya? Nah, secara manual aja gitu ya. 360. Nah, oh 360 belum ini. Coba kita lihat lagi. Berarti dimiringkan sebesar 350. 350 bukan 360. Nah, 360 ini 350. Nah, seperti ini ya guys. Kalau misalkan sudah seperti ini, kita baca lagi seperti apa. Lalu kemudian di sini warnai objek tersebut dengan warna abu-abu, grey, dan kopi. Satu objek lagi beri warna merah. Posisikan seperti berikut. Hilangkan lain dari objek tersebut. Maka setelah itu kita buat warna ya. Kita buat warna. Yang pertama kita copy dulu menjadi 2. Lalu kita tarik bagian atas. Jadi kita kasih warna merah dan warna grey abu-abu ya. Lalu kita seperti ini ya. Seperti ini. Ini ya. Data seperti ini guys. Satu. Setelah seperti ini, hilangkan lainnya ya. Lainnya itu apa? Itu garis-garisnya ya. Hilangkan. Setelah seperti ini, kita lanjut ke nah, sekarang kita akan membuat bentuk lingkaran yang melengkung objek segi 6 tersebut dengan ellipse tool. Buat agak lonjong horizontal. Kemudian copy objek elips tersebut, tapi kecilkan sedikit dan letakkan di atas objek elips yang pertama seperti berikut. Nah, kita akan menggunakan properti bar yang kemarin kita sudah latihan lah ya. Nah, ini juga berguna sekali. Yang pertama kita membuat lingkaran ya, lingkaran seperti ini ya. Nah, ini lingkaran ini menggunakan objek bagian dari back minus front ya, back minus front. Nah, kita lanjut ke tutorial. Setelah ini kita membuat lingkaran ya.
Kalau misalkan membuat lingkaran lonjong ini jangan dipencet kontrolnya gitu. Nah, jadi kita langsung aja gitu. Nah, seperti ini kita buat lagi lingkaran baiknya gitu ya. Tapi agak sedikit kasih sedikit ruang di bawahnya gitu. Dan jarak gitu. Agak lebih kecil gitu ya. Kalau yang lingkaran kedua mah gitu. Masih agak kecil gitu kan, sehingga membentuk seperti inilah ya. Nah, lalu kedua objek ini kita select. Kedua objek ini select. Lalu kita menggunakan drag minus front minus back gitu ya. Kalau misalkan ini kayak berarti kita menggunakan kita ulangi bagian bikin lengkungan. Nah, untuk bikin lengkungan kita pilih ke objek tools yang ellipse tool ya. Nah, untuk ellipse tool ini kita jangan memakai apapun. Jadi kita buat lingkaran lonjong gitu ya. Kalau misalkan sambil mencet kontrol itu akan buat lingkaran sempurna gitu. Tapi kalau misalkan tidak memakai kita usah pakai kontrol. Kita bikin seperti ini lingkaran satu. Nah, setelah bikin lingkaran satu, ini di copy paste ya, copy paste, klik kanan. Kalau enggak kontrol C, kontrol V ya. Nah, hingga menjadi 2. Setelah menjadi 2, kita paskan, kasih 2. Kita makan terlebih dahulu, lalu kita tarik yang bawahnya ke atas. Nah, yang betul seperti ini ya. Hingga berbentuk seperti ini lingkarannya. Gimana? Udah belum? Ya, lebih mudahnya kita bikin lingkaran 2 aja gitu ya. 2. Nah, gitu. Gimana? Udah belum? Nah, buat seperti ini nih. Sudah, Kak. Nah, kalau misalkan sudah, kedua objek ini kita select ya. Kita pilih, kedua objek ini kita pilih dengan menggunakan kotak ini nih, tinggal tarik aja nih segini. Nah, kedua objek ini sehingga terpilih dua-duanya. Nah, sehingga muncul di property bar yang pilihan-pilihan ini ya. Nah, nanti kita pilih yang back minus front ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah, nah ini kan masih menyatu ya. Jadi semua masih menyatu. Nah, nanti di bagian property bar ini ada yang namanya break apart atau CTRL Ctrl K gitu ya. Atau Ctrl K gitu. Nah, untuk apa? Untuk memisahkan garis yang ini nih. Kita ini hapus aja karena tidak dipakai.
Nah, setelah ini kita buat seperti ini ya. Dikarenakan di belakang, kita pindahkan ke depan ya. Ini kan di belakang ya si garis-garisnya kita pindahkan ke depan, klik kanan, border, to front of layer. Nah, kita kasih warna abu-abu, hilangkan garis pinggirnya. Nah, setelah ini kita buat copy paste lagi gitu ya, si hasil dari tadi buat kita ininya gitu. Di copy dulu gitu. Sehingga menjadi dua. Nah, setelah dua, kita putarkan arahnya gitu ya. Jadi seperti ini. Terima kasih. Nah, saya lihat dulu. Oh, lambangnya seperti ini ya. Di sudut-sudut ini ke sini. Ya, jadi ini kita sini. Kalau misalkan kebesaran ya kita bisa perkecil lah ya dengan menekan shift. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Setelah menjadi seperti itu, kita lihat lagi. Sekarang kita akan membuat potongan antara objek elips yang terpotong dengan segi merah. Tuh, ya. Objek yang terpotong ya metode intersect. Pada properti bar beri warna putih. Oh, nah, jadi kita akan membuat potongan lagi ya, memakai properti bar gitu. Sehingga dari kedua objek ini kita select objek. Sekarang kita akan membuat potongan antara elips yang terpotong dan segitiga merah. Jadi segitiga merah ini diselect ya, sama yang membuat lingkaran yang elips tadi gitu. Jadi kita select, nanti kita menggunakan yang namanya intersect gitu ya. Kita coba. Nah, jadi kita pilih di bagian titik merahnya gitu, terus kasih bagian warna putih.
ini. Nah, jadi monotikali terpotong sama. Jadi satu-satu coba ya. Nah, coba dulu. Kita atasi dulu ya. Nah, itu pun ini sama ya. Nih, jadi apa? Kalau ini keputihan, kalau keputihan berubah menjadi warna ini abu-abu aja. Nggak sesuai sih, cuma mendekati lah ya. Lalu di sini kita yang terbawa dari Vivo, 100 kali lebih efektif penukuman. Biar rambut sehat kita berkilau. Sisir 100 kali sehari. Arial, yang Arial Bold. Terus kita kurang lebih seperti inilah ya buatannya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin apa namanya bergerak di bidang desain gitu ya, teman-teman harus mengenali properti-propertinya dulu gitu ya. Seperti tadi buat tidak stylish gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, gimana tadi untuk pengerjaannya yang jadi mengerjakan apakah ini kecepatan atau emang tidak jelas gitu atau gimana? Apa sudah? Juga Apakah udah? Bisa dipahami kan? Nah, kurang lebih untuk basic-basicnya seperti itu gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman punya imajinasi yang emang
gitu ya, atau punya aktivitas yang sangat kuat, bisa dikembangkan lagi gitu ya. Oh ini udah menunjukkan lah ya. Oh ini hasil dari Miranti Ferdiana. Gitu ya. Nah kalau misalkan yang gambar Miranti ini itu seperti gambar diamond ya, tapi itu bagus gitu. Nah cuman akan tetapi untuk pengerjaan lingkaran, nah, itu terlalu lancip gitu ya. Maaf teman-teman tadi ada kendala sedikit. Nah untuk yang Miranti Ferdiani itu eh, untuk pembuatan elifnya itu terlalu lancip gitu ya, sehingga pembuatan untuk ininya melebihi gitu. Kalau bisa pembuatannya jangan terlalu lancip gitu ya, ya minimal setengahnya gitu atau lebih tingginya gitu. Jadi untuk pembuatan elips hasil dari Miranti itu terlalu tinggi bagian bawah ini ya gitu ya. Nah, sehingga menghasilkan eh, terlalu lancip ke belakang gitu. Yang terlalu lancip seperti ini gitu ya. Nah jadi untuk membuatnya kita yang di bawahnya itu yang bawah aja gitu, bahwa ininya sesuaikan seperti itu sih. Ya, di blog mungkin di properti bar tinggal beli aja yang tadi juga bisa. Cuman ini nggak terlalu lazim ya. Cuman itu juga hampir mendekati lagi tuh. Ya, seperti itu ya. Cuman terima kasih itu juga inisiatif baru gitu ya. Semoga kalau misalkan Telkomsel ingin apa namanya buat renovasi atau bukan renovasi apa namanya ganti desain logo baru ya, teman-teman yang di sini hadir bisa ikut banding gitu ya, mengikuti desain logonya, siapa tahu bisa. Nah eh, konsol lebih ganti ya, ini mau memperkenalkan lah gitu ya gitu. Jadi itu ya eh, untuk sekarang Telkomsel sudah diganti ya, intinya ini jelaskan tentang apa namanya basic-basic dasar gitu ya, pembuatan logo yang mana hasil dari pelatihan kemarin-kemarin gitu ya. Jadi hasil dari properti ataupun tools-tools yang ada di ini itu sangat berguna gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ingin mengenali lebih dalam ya, teman-teman bisa belajar sering riset gitu. Nah
Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait pelatihan ini. Kalau misalkan tidak ada, aku rasa pelatihan sekarang sudah cukup ya, karena kan eh, sudah mendekati akhir gitu. Ya, saya tunggu sampai 16:55 gitu ya. Kalau misalkan nggak ada yang bertanya, kita akhiri saja gitu. Sambil nunggu pertanyaan, silakan teman-teman sebelum ditutup ada yang mau ditanya.
Nah, baik teman-teman, aku rasa jika emang tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri saja. Terima kasih. Jangan lupa untuk absensi ya, absen buat teman-teman. Sekian dari saya untuk pelatihan terakhir dan masih banyak pelatihan-pelatihan yang akan datang. Kalau misalnya dari saya, intinya jika ingin untuk buat desain jangan lupa untuk banyak imajinasi gitu ya. Bagaimana caranya supaya bisa banyak imajinasi, sering-seringlah mengulang gitu ya. Nah, itu sih. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.